Shalom, selamat siang bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, saya akan tetap mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan pergi kemana-mana. Di rumah saja. Oke, kali ini saya akan memberikan materi atau menjelaskan ayat-ayat yang terdapat pada materi kita ya. Ayat-ayat tersebut saya akan jelaskan. Materi sudah saya bagikan dan ada ayat-ayat yang memang kemungkinan belum kamu pahami ya, belum kamu pahami. Nah, dan inilah yang akan saya jelaskan. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami masih boleh diizinkan untuk bersama-sama belajar. Dan kali ini kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Tuntun dan ajari kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu mendewasakan kami, kebenaran-Mu menguduskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berkarya di sesi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi di materi kita kemarin ada 3 pasal ya, atau ada 3 kitab yang dibahas, yaitu Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-24, dan kemudian Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kemudian yang terakhir adalah 1 Korintus 11 ayat 3. Pertama-tama saya akan membahas Kejadian pasal yang ke-24. Mari kita buka ayatnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan? Oke, saya akan membaca. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dalam teks ini terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Ya, jadi kamu sebagai pemuda Kristen, suatu saat kamu akan membangun bahtera rumah tangga. Nah, sebelum kamu membangun bahtera rumah tangga, kamu harus mengerti konsep keluarga Kristen. Nah, yang pertama adalah ada 3 hal. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya atau bertanggung jawab sendiri. Ya, jadi si laki-laki atau si perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan mereka akan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Nah, sejak dilahirkan anak menjadi tanggung jawab orang tua, betul? Sampai sekarang pun kamu masih menjadi tanggung jawab orang tuamu, ya kan? Nah, tetapi setelah memasuki rumah tangganya sendiri, seorang anak akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, lalu menjadi seorang suami atau istri dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Ya, jadi suatu saat ketika kamu membangun rumah tangga, kamu akan meninggalkan kedua orang tuamu dan kamu akan bersama dengan suamimu, dan kamu akan bertanggung jawab membangun keluargamu. Terus yang kedua adalah bersatu dengan suami atau istrinya. Maksudnya adalah ketika kamu bersatu dengan istrimu atau suamimu, ya, kamu yang sudah bersatu tidak mengenal perceraian. Nah, bersatu berarti tidak bisa dipisahkan. Ibarat 2 lembar kertas yang direkatkan menjadi satu. Kalaupun dipisahkan akan menjadi rusak. Hal ini berarti dalam keluarga Kristen tidak mengenal perceraian. Ya, saya rasa kamu masih ingat ilustrasi yang pernah saya jelaskan mengenai bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Dan apabila dipaksa dipisahkan, maka dia akan menjadi separuh. Tetapi kalau dipisahkan oleh maut, dia tetap satu. Tetapi kalau dipisahkan oleh manusia,
dia akan menjadi separuh atau pincang. Nah itu ya, jadi keluarga Kristen ya adalah keluarga yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan yang kemudian ketiga adalah keduanya menjadi satu daging. Maksudnya adalah tidak ada orang ketiga. Ketika kamu sudah bersatu dengan istrimu atau suamimu, jangan izinkan ada orang ketiga. Ya, satu daging merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan. Seks adalah anugerah Allah yang kudus. Ya, jadi seks itu adalah anugerah Allah. Seks itu baik. Ya, seks itu baik dan Allah mengharuskan seks. Kalau kau menikah tidak berhubungan seks, itu dosa. Ya, itu dosa. Nah, yang ditempatkan oleh Tuhan hanya dalam kerangka pernikahan resmi. Jadi di luar pernikahan adalah dosa. Jadi maksudnya seks di luar pernikahan adalah dosa, oke? Nah, karena itu telah menjadi satu daging, maka dalam keluarga Kristen tidak ada pihak ketiga. Ya. Jadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ya, ada 3 landasan dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya ya, dan kedua, bersatu dengan suaminya, dan yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Terus yang kemudian saya akan membahas tentang Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Peristiwa ini mengisahkan tentang pernikahan di Kana, di mana Tuhan Yesus ya menghadiri pernikahan di Kana, dan dalam pernikahan itu ada sebuah peristiwa yang sangat memalukan ya bagi pemilik pesta, yaitu anggurnya habis. Ya. Nah ini karena sangat panjang, kita tidak usah membacanya. Kamu nanti baca saja di rumah sendiri. Ya, saya akan menjelaskan. Nah, Injil Yohanes dalam tulisannya berbeda dengan ketiga Injil yang lain, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, kenapa berbeda? Ya, Injil Matius dan Lukas itu disebut Injil sinoptik. Injil sinoptik itu maksudnya adalah ketiga Injil tersebut memiliki persamaan kisah. Ya, walaupun memang tidak sama, tapi memiliki persamaan cerita. Ya. Nah, jadi yang diikutinya dalam perjanjian baru ya, dalam Injil Yohanes keilahian Yesus sebagai anak Allah lebih ditekankan. Nah, jadi Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 merupakan pemaparan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kisah ini menceritakan saat-saat ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya hadir pada pesta perkawinan di Kana. Ibu Tuhan Yesus juga berada di tempat itu. Nah, sementara acara berlangsung, anggur yang disiapkan telah habis. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan atau kekurangan tuan rumah dan kedua mempelai yang mengganggu acara perkawinan mereka. Nah, jadi kehabisan anggur juga merupakan hal yang sangat memalukan bagi tuan rumah apabila gagal menyediakan anggur yang cukup bagi tamunya. Nah, kalau kita tarik ke peristiwa kita saat ini, kalau kita mengadakan sebuah pesta, ya misalkan kehabisan makanan, ya, pasti pemilik pesta akan malu. Karena kenapa? Makanan habis, pesta belum selesai, makanan sudah habis, ya kan? Nah, jadi tetapi ketika Tuhan Yesus campur tangan dengan meminta pelayan menyediakan tempayan berisi air yang kemudian berubah menjadi anggur yang ternyata dapat memuaskan tamu-tamu yang hadir. Nah, masalah terselesaikan. Ya. Jadi Yesus di situ sebagai orang yang menyelesaikan masalah yang memalukan tersebut. Nah, air yang berubah menjadi anggur memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan anggur yang disiapkan oleh tuan rumah tersebut. Nah, jadi ya, anggur itu kualitasnya lebih baik daripada anggur yang sebelumnya. Ya, anggur yang sebelumnya. Nah, jadi teks ini menunjukkan cinta dan perhatian Tuhan yang begitu besar bagi keluarga. Ketika manusia menjadi
menjadikan Tuhan sebagai pedoman dan dasar dalam hidup keluarga maupun pribadi, mujizat yang besar akan banyak terjadi di tengah keterbatasan dan kekurangan manusia. Maksudnya adalah ketika manusia membentuk rumah tangga baru di dalam Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam keluarga tersebut. Ya, Tuhan akan campur tangan. Itu sebabnya di dalam Alkitab berbicara mengatakan bahwa Yesus adalah kepala. Ya, Yesus adalah kepala bagi keluarga. Itu sebabnya sama seperti suami ya tunduk kepada Yesus, istri juga harus tunduk kepada suami. Ya. Nah, itu sebabnya ketika suatu saat kamu membangun rumah tangga, kamu harus membangun rumah tanggamu di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah. Jadi sehingga Tuhan akan campur tangan dalam keluargamu. Nah, jadi yang terakhir adalah 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3. 11 ayat 3. Kita akan bacakan ayatnya. Nah, satu ayat. Tetapi aku mau supaya kau mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi di dalam keluarga itu ada urutannya. Kalau istri tunduk kepada suaminya, maka suami harus tunduk kepada Yesus Kristus. Nah, dan ini adalah sebuah struktur seperti struktur organisasi, dan yang menjadi kepala adalah Allah, kemudian Yesus, kemudian suami, kemudian istri, dan kemudian anak-anaknya. Nah, ini adalah sebuah kesatuan dalam keluarga Kristen. Nah, itu sebabnya ketika kamu juga di dalam keluargamu, ya, kamu harus melibatkan Tuhan di dalam keluargamu. Ingatkan orang tuamu, libatkan Tuhan dalam keluarga kalian. Nah, supaya kenapa? Karena keluarga adalah sarana di mana Allah ingin memberikan kasihnya bagi manusia. Ya. Mengekspresikan kasihnya bagi manusia, mengekspresikan kasihnya bagi kita. Nah, sarana Allah mengekspresikan kasihnya melalui keluarga terlebih dahulu. Ya, keluarga. Setelah keluarga, baru keluarga ini akan mengekspresikannya kepada orang banyak. Nah, itulah dasar dari keluarga Kristen. Nah, jadi saya harap ya kalian dapat memahami dan mengerti penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan. Nah, memang kita terbatas karena saya hanya berbicara satu arah dan kamu tidak bisa merespon apa yang saya jelaskan. Nah, jadi saya juga mohon maaf apabila video ini saya buat seperti ini. Ya, memang karena kalau saya buat video dari kamera langsung, MB-nya sangat besar, ya, MB-nya sangat besar. Jadi maklumlah, ya. Nah, jadi demikian. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu dan kami sudah mengerti bahwa dasar kehidupan keluarga Kristen yang pertama adalah bagaimana kami harus meninggalkan ayah dan ibu kami, lalu bersatu dengan suami atau istri, dan kemudian kami menjadi satu daging. Untuk itu Tuhan, di masa muda kami, persiapkan kami sehingga kami boleh menjadi laskar-laskar Kristus yang di kemudian hari akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.